Kartu Tanda Penduduk atau KTP merupakan identitas resmi warga negara Indonesia atau WNI. Oleh karena itu, setiap WNI yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin, serta orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP. KTP menjadi hak dasar sebagai warga negara untuk mengakses berbagai hal, misalnya pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 14, Pasal 63 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2B. Aturannya sudah jelas, mestinya tidak ada lagi WNI yang berkeliaran tanpa punya KTP, kecuali ya yang masih di bawah umur. Tapi, apa iya? Ini mungkin membuat kita bertanya, walaupun tidak sampai bertanya-tanya. Ya, biasa saja. Program Sosial Mention mengutus kami pada perkumpulan suara kita. Lembaga ini telah bertanya-tanya kepada pemerintah agar kaum transgender dapat dilancarkan dalam memperoleh KTP. Sebab sebelum tahun 2021, tidak sedikit dari transpuan yang belum mempunyai KTP, bahkan ada yang telah menua tanpa KTP. Atria asik mengintai di benteng kota, hatinya terpana karena senyum Nona Liza. Barangkali cukuplah ini sebagai pembuka kata, sila menyaksikan Gema Sedaya untuk menyapa. Halo, selamat datang di Suara Kita. Hai teman-teman, perkenalkan saya Yudi dari Perkumpulan Suara Kita. Ya, Perkumpulan Suara Kita didirikan pada tahun 2007 pada bulan September. Dahulu Suara Kita itu awalnya bernama Our Voice. Sebagai misi Our Voice adalah sebagai media sosial bagi teman-teman komunitas LGBT untuk mengembangkan ekspresi gendernya. Suara kita bergerak di isu komunitas LGBT di Indonesia. Karena kita tahu bahwa isu LGBT masih mendapatkan stigma dan diskriminasi secara sosial di masyarakat. Visi suara kita adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi komunitas LGBTQI di Indonesia sebagai warga negara. Masalah yang dihadapi oleh komunitas LGBT di Indonesia, terutama tentang penerimaan dari keluarga. Suara kita sejak tahun 2018 sudah memberikan dampingan bagi teman-teman komunitas LGBT yang mendapatkan kekerasan atau penolakan dari keluarganya. Suara kita pada waktu itu kami mendirikan rumah aman atau sebagai tempat wadah bagi komunitas LGBT yang diusir ataupun mendapat bully dari keluarga. Di misi keempat suara kita itu adalah mengembangkan advokasi untuk mendorong terbukanya akses LGBT terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, atau kami biasa menyebutnya sebagai HEKOSO. Dalam pelaksanaan pendampingannya, kami memberikan bantuan kepada komunitas LGBT, mendorong mereka untuk tahu sadar tentang hak-haknya sebagai warga negara, terutama bagi teman-teman transpuan, karena stigma dan diskriminasi bagi kelompok transpuan itu lebih tinggi daripada kelompok yang lainnya. Karena secara ekspresi dan identitas mereka itu cepat dikenali. Dalam pelaksanaannya kami memberikan bantuan kepada teman-teman transpuan untuk mendapatkan KTP dan BPJS Kesehatan dan juga sekarang BPJS Tenaga Kerja. Karena kita tahu bagi teman-teman transpuan sulit untuk mendapatkan akses-akses yang kami sebutkan tadi. Misalnya untuk mendapatkan KTP mereka masih bergulat dan takut untuk menuju kepada pusat-pusat layanan KTP, misalnya datang ke kelurahan, karena mereka menganggap sebagai transpuan mereka tidak nyaman atau merasa tidak layak untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara melalui KTP. Saat ini nemenin Mbak Devi. Mbak Devi itu dari Cilacap ya Mbak? Ya, Cilacap. Mbak Devi ini udah 40 tahun, umur berapa sih Mbak? 42. 42 tahun. Pernah ke Papua berapa tahun Mbak? 12 tahun. Dia nggak pernah punya KTP, Cin. Baru sekarang ini kita bantuin ini punya KTP, dia seneng banget. Suara kita sejak tahun 2020 terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil.
Dan melalui advokasi bersama, Suara Kita itu memperoleh surat edaran dari Dirjen Dukcapil pada waktu itu, Profesor Zuldam sebagai direkturnya gitu ya, yang memberikan keleluasaan dan juga memerintahkan bagi Dukcapil itu bisa menerima teman-teman transpuan, dimudahkan untuk memperoleh KTP-nya. Dalam pelaksanaannya, kami menemukan juga beberapa kasus. Di beberapa tempat misalnya masih ada beberapa orang atau oknum yang tidak ramah terhadap akses ini, tidak ramah dalam memberikan jaminan atau memberikan layanan kepada KTP seperti itu. Focal point Suara Kita ada juga yang berawal dari dia sebagai penerima manfaat. Pada waktu itu dia tidak mempunyai KTP, tetapi melalui Suara Kita dia mempunyai KTP dan dia berniat untuk membantu teman-teman yang lain juga mempunyai KTP. Dalam advokasi pendampingan KTP, kami melalui surat edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Dukcapil tersebut melakukan sosialisasi kepada Dirjen Dukcapil di seluruh Indonesia. Rekonsiliasi yang kami lakukan adalah hubungi Dukcapil tingkat kabupaten kota, provinsi seperti itu untuk membicarakan bahwa akses bagi teman-teman transpuan ini harus difasilitasi oleh negara dan juga diberikan kenyamanan. Kemudian tantangan berikutnya bisa kami sebutkan juga bahwa bagi teman-teman transpuan sendiri, kesadarannya masih belum tinggi untuk memiliki KTP karena tingginya stigma dan diskriminasi. Mereka beranggapan untuk apa punya KTP, sementara identitas mereka sebagai transpuan itu tidak diakui seperti itu. Dan kami mendorong melalui focal point Suara Kita yang ada di beberapa kota untuk bisa mereka memberikan sosialisasi tentang hal ini kepada teman-teman penerima manfaat. Tentang keragaman gender dan seksualitas, kalau dipertanyakan kepada kelompok LGBT, itu sesuatu yang natural, alamiah. Karena kami merasa bahwa ini sebagai anugerah dari Tuhan yang kami harus jalani seperti itu. Berdasarkan hasil upaya rekonsiliasi antara Suara Kita dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, maka diberikan kemudahan bagi kelompok transgender untuk membuat EKTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, dengan syarat tetap menggunakan nama asli dan mencantumkan jenis kelamin. Kemudian Suara Kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga hadirlah para focal point, yakni orang-orang yang telah dilatih sebagai pendamping para transpuan, mulai dari surat pengantar dari RT atau RW hingga dicetaknya KTP oleh Capil. Setelah mendapatkan KTP, para transpuan ini diarahkan untuk mengurusi jaminan sosial berupa kartu BPJS Kesehatan. Khusus bagi para lansia kategori tidak mampu akan didaftarkan sebagai penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang biayanya ditanggung oleh Suara Kita. Selain para focal point, ada juga para relawan yang terlibat mendukung pendampingan ini. Mereka membantu Suara Kita dalam proses pendataan para transpuan penerima manfaat untuk diajukan ke data terpadu kesejahteraan sosial. Saya Rosa, saya seorang transpuan. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kota Aceh. Untuk contoh kawan-kawan transpuan yang tidak punya KTP saat itu, karena waktu itu KTP susah lah dipercayaan, apalagi itu komunitas transpuan ya. Mereka yang bertahan ya, kadang di pikiran mereka juga kadang was-was. Nanti aku takut tertangkap lah. Saat mereka mau bikin KTP itu kalau ini di KTMDR, ya tidak ada kakak penjamin, dalam arti tinggal tidak ada dokumen data semua. Otomatis kan harus ada data kartu keluarga misalnya. Pasti mereka punya rasa takut ibarat dia pasti kemana-mana nanti ada razia atau ada saat razia di kos-kosan, saat razia di jalan, pasti mereka merasa waspada. Untuk salah satu contoh transpuan yang tidak punya KTP dari umur, mungkin saat dulu modalnya dia ada, tapi kesini ya ada yang sama sekali namanya tidak tercantum di kartu keluarga mereka. Tapi setelah kita bekerja sama dengan Suara Kita, kawan-kawan yang tadinya berkena KTP, saya bantu. Nol data itu istilahnya dia tidak punya identitas kayak data pendukung, itu KTP lama. Akhirnya kita berusaha untuk kawan-kawan mencarikan namanya kartu keluarga penjaga. Nama aku Mia, aku berasal dari Jakarta. Profesiku sekarang sebagai project manager dan data analis untuk isu human rights.
Sejak 2011, aku berkecimpung di isu HAM dan termasuk di dalamnya adalah isu minoritas gender dan seksual. Namun baru 3 tahun belakangan ini aku secara khusus bekerja untuk komunitas minoritas gender dan seksual. Dulu pandangan aku jauh sebelum 2011 itu sebenarnya kurang lebih sama dengan masyarakat umum yang masih menganggap minoritas gender dan seksual itu suatu yang keliru, suatu yang salah dan patah. Karena aku mencari berita dari sumber-sumber tidak valid dan berdasarkan tafsir-tafsir yang kaku. Setelah ada di isu HAM dan di dalamnya interseksionalitasnya itu banyak sekali, aku seperti merasa ada semacam panggilan bahwa banyak hal yang kita dapatkan nih, kita yang nggak punya masalah apapun istilahnya gitu ya, mayoritas, bukan minoritas seksual, masalah hal-hal yang mudah kita dapatkan itu ternyata sangat sulit didapatkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu awalnya kenapa aku jadi merasa semua orang di negara ini itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan kewajiban yang sama di negara ini. Dan untuk keprihatinan, aku melihat gini ya, teman-teman minoritas gender itu sering disalahkan dalam 2 hal. Dia menyalahkan kodratnya dan dia menyalahi agamanya. Jadi dia punya 2 norma yang dia langgar menurut masyarakat. Jadi dengan adanya 2 norma yang dia langgar itu berlapislah kekerasannya. Jadi dan masyarakat tuh masih menganggap boleh untuk melanggar hak-haknya karena mereka sudah melanggar norma-norma itu. Itulah yang prihatinan yang bikin aku jadi makin mau untuk berkecimpung di isu ini. Sekarang aku membantu perkumpulan suara kita untuk beberapa proyek dan menjadi data analis untuk pendataan transpuan, dan proyek-proyek yang sedang aku bantu adalah semua yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan bagi transpuan seperti KTP, BPJS ketenagakerjaan, dan sekarang yang terakhir adalah fundraising dan bursa tenaga kerja khusus untuk teman-teman transpuan. Dan upaya lain adalah aku juga berusaha untuk mengetahui tentang kehidupan transpuan langsung dari transpuan itu sendiri. Jadi apapun pekerjaan yang aku lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka benar-benar akan memberi dampak yang nyata yang mereka butuhkan. Aku meyakini kalau komunitas yang berada dalam minoritas gender dan seksual itu bukan kriminal. Meskipun di beberapa negara dan di beberapa aturan bahkan di Indonesia mereka dikriminalkan, tapi nyatanya mereka tidak pernah melakukan tindak kriminal karena mereka memilih untuk menjadi suatu gender atau suatu seksualitas. Mereka tidak melakukan kriminal apapun. Dan bukankah semua manusia, semua warga negara itu semua hak dan kewajibannya juga sudah dijamin dalam undang-undang ya. Itu yang membuat aku merasa perjuangannya itu ya sah-sah saja mereka untuk mendapatkan hak-hak yang sama, karena mereka juga warga negara, mereka juga bayar pajak, mereka di sini bukan penumpang gelap, mereka warga negara asli sini. Ya kenapa tidak? Tidak ada alasannya untuk menolak dan mengatakan mereka bukan bagian dari masyarakat kita. Anugerah terbesar adalah ketika kita memiliki kemampuan dan memperoleh kesempatan untuk berbagi kepada sesama, berbagi kepada Sang Lihat. Gender dan seksualitas adalah hakikat manusia yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Karenanya, setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri tanpa dikekang oleh stigmatisasi dan diskriminasi. Semoga kita dimampukan untuk bersyukur atas karya Tuhan di dunia ini.